Ada tisu, Mas? Tisu. Lupa sih di rumah. Oh. Biar mata deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita masuk pada tanda yang ke-10, yaitu qitalut turuq. Termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah kaum muslimin akan memerangi bangsa Turki. Dan ini sudah terjadi. Dan mungkin nanti juga masih akan terjadi di masa yang akan datang. Imam Muslim rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna at-turk." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Turki. Orang Turk itu Pak, sifat-sifatnya seperti ini. Qauman wujuhuhum kal majanil mutraqah yalbasuna sya'ra wa yamsuna fi sya'ri. Bangsa Turk itu adalah suatu kaum yang wajah-wajah mereka kal majan, seperti majan, seperti perisai. Perisai itu kan luarnya rata Pak, cekung rata. Al-mutraqah, yang dilapisi dengan kulit binatang. Jadi tameng itu Pak terbuat dari besi, nanti bagian luarnya dikasih kulit, dilapisi kulit, itu mutraqah namanya. Yalbasuna sya'ra, mereka memakai pakaian berbulu. Wa yamshuna fi sya'ar, dan mereka pun berjalan dengan menggunakan alas kaki yang berbulu. Karena kaum Turk ini dengan sifat-sifat yang di bawah dalam riwayat Bukhari
Sifat-sifat mereka yang pertama dalam riwayat Muslim, wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit, memakai baju berbulu dan berjalan dengan menggunakan alas kaki yang berbulu. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan memerangi suatu kaum, ni'aluhum syar, yang sandal-sandal mereka itu adalah bulu. Wa hatta tuqatilu turuk, dan sehingga kalian memerangi bangsa Turk. Sifat-sifat mereka, sigharul ayun, mata mereka sipit, humrul wujuh, wajah mereka merah, zulfal unuf, hidung mereka pesek, ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah, seolah-olah wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit. Para ulama mengatakan, Pak, yang dimaksud dengan bahasa Turk di sini adalah bangsa Turki dan bangsa Mongol, bahasa Mongolia. Kenapa? Karena wajah mereka itu hampir rata, Pak. Lekungan-lekungan mukanya ini nggak banyak karena banyak dagingnya. Kemudian tulang pipi mereka ini yang muncul ini, wajenah namanya, itu menonjol ke atas, penuh dengan daging, sehingga seolah-olah apa? Rata. Para ulama mengatakan ini adalah bangsa Turki dan bangsa Mongolia, orang Mongol, orang Cina. Mongolia karena bangsa Tatar, kalau bahasa kita bangsa Tatar. Karena sifat-sifat mereka, Pak, peristiwa peperangan yang terjadi persis sekali dengan apa yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Dari Amr bin Taghlib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min asyratis saati, termasuk tanda-tanda hari kiamat, antuqatilu qauman, kalian akan memerangi suatu kaum, iradul wujuh, wajah-wajah mereka lebar, ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit. Kaum muslimin memerangi bangsa Turki itu, Pak, sejak masa sahabat, pada masa Muawiyah. Jadi pertama kali perang dengan Turki itu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Abu Ya'la meriwayatkan dari Muawiyah bin Khudaj, waktu itu Muawiyah bin Khudaj berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba datang sebuah surat dari pegawainya Muawiyah. Dalam surat itu isinya mengabarkan bahwasanya mereka telah memerangi orang-orang Turki. Dan beliau mengabarkan kepada Muawiyah, tentara Muawiyah mengabarkan bahwasanya ketika mereka memerangi bangsa Turki, mereka berhasil mengalahkan bangsa Turki. Banyak orang Turki yang terbunuh dan banyak pula harta rampasan perang yang didapatkan dari orang-orang Turki, orang Turk. Maka ketika Muawiyah membaca surat itu marah dia. Kemudian beliau memerintahkan tukang tulisnya untuk membalas surat itu. Isi suratnya, qad fahimtu mimma qulta, aku sudah paham apa yang kamu katakan. Kamu telah bisa membunuh pasukan mereka, dan kamu telah bisa mengambil rampasan perang dari mereka. Fala a'lamana, jangan sampai aku dengar lagi kamu ulangi perbuatan ini, dan jangan sampai aku dengar lagi kamu memerangi mereka lagi sampai datang perintahku. Jadi tentaranya Muawiyah menyerang Turki, dia berhasil mengalahkannya. Ketika disampaikan Muawiyah marah. Alasannya apa? Alasannya ini, Pak. Qultu, maka Muawiyah bin Khudaj bertanya ke Muawiyah, loh, ini kan perang, Pak, apa ya? Tentaranya bisa mengalahkan orang Turki, kenapa kok malah dikatakan jangan memerangi mereka? Apa jawaban Muawiyah?
lima ya Amirul Mukminin, kenapa wahai Amirul Mukminin? Qala, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tadhharanna turku 'alal Arab, nanti orang-orang Turki itu akan menang melawan orang-orang Arab. Hatta tulhiqaha bimanabitis syai, hingga orang-orang Turki itu akan bisa merangsak orang-orang Arab sampai ke tempat tumbuhnya asyai. Ini nama tanaman, Pak. Jadi syai itu nama tanaman yang harum. Ini tempatnya sekarang, Pak, ada di Yamamah. Yamamah sekarang itu Riyadh. Sampai mereka nanti orang Turki itu akan merangsak orang-orang Arab sampai ke negeri Yamamah. Wal Qaisum, dan sampai ke wilayah Qaisum. Qaisum juga nama sebuah tempat. Itu ada di antara Mekah dan Kufah. Pertengahan antara Mekah dan Kufah. Jauh sekali. Dari Mekah masih jauh. Jadi Muawiyah itu pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang Turki nanti akan mengalahkan orang-orang Arab. Sampai orang-orang Turki itu akan merangsek orang-orang Arab sampai ke tempat punya Syekh itu di wilayah Yamamah. Kalau sekarang kalau nggak salah Yamamah itu Riyadh, Pak. Jadi Riyadh sekarang. Nama negaranya, tempatnya Riyadh sekarang. Sampai ke Qaisum. Qaisum itu sebuah kota yang terletak di antara Mekah dan Kufah. Fa ana akrahu qitalahum lidzalika. Jadi Muawiyah itu, Pak, melarang tentaranya untuk memerangi orang Turki karena Muawiyah mendengar hadis ini. Dan peristiwa ini, Pak, yang tersebut dalam hadis sudah terjadi. Sudah terjadi. Bukan waktu itu Abbasiyah. Enggak. Turki Utsmani itu pernah menguasai seluruh negeri kaum muslimin, Pak. Orang-orang Turki itu. Jadi Turki Utsmani, Pak. Keluarganya Salahuddin itu Turki, Pak. Salahuddin itu Turki, Zangki itu Turki. Bukan, Turki mereka. Mereka orang Turk. Jadi mereka termasuk Bani Saljuk itu Turki. Jadi pernah pada suatu masa orang-orang Turki itu hampir menguasai seluruh kekuasaan kaum muslimin. Jadi orang-orang Arab itu, Pak, waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan mereka. Dan itu dalam waktu yang sangat lama sekali. Nah, bagaimana ceritanya mereka bisa mengalahkan orang-orang Arab, Pak? Selantar kita sebutkan, Pak, ucapan Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah. Kenapa sih bangsa Turki itu kok bisa mengalahkan orang-orang Arab? Berawal dari mana? Pastinya kan ada, kalau orang Jawa, Pak, ono jalarani. Ada sebabnya. Karena mereka masuk Islam. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu taala anhu qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yasuquha qaumun iradul aujuh. Sesungguhnya umatku akan digiring oleh suatu kaum yang wajah mereka itu lebar-lebar. Sigharul a'yun, mata mereka sipit. Ka'anna wujuhahumul hajaf, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti perisai. 3 kali Nabi bilang seperti itu. Hatta yulqihum bi jaziratul Arab, sehingga mereka merangsek umat Rasulullah sampai ke jazirah Arab. Ammas sabiqatul ula, adapun kelompok yang pertama, pada serangan yang pertama, fayanju man haraba minhum, orang yang lari dari mereka selamat. Wa ammat tsaniyah, adapun pada serangan yang kedua, fayahliku ba'dun wa yanju ba'd, sebagian kaum muslimin selamat, sebagian lagi hancur, terbunuh.
Wa amma tsalitsah, adapun serangan yang ketiga, fayastalimuna kulluhum man baqiya minhum. Maka mereka, orang-orang yang mata sipit, kemudian wajah mereka seperti perisai, itu akan membunuhi orang-orang yang tersisa dari kaum muslimin. Ini maksudnya adalah Tatar. Ketika mereka menguasai Baghdad. Manhum qala humut Turuk. Mereka adalah orang Turuk. Jadi orang Turuk itu Pak, orang-orang yang bersifat seperti itu, wajah mereka lebar, kemudian matanya sipit, ininya lebar, besar, empuk, menonjol ininya, dagingnya, mukanya penuh sehingga seolah-olah muka mereka rata. Qala ama walladzi nafsi biyadihi. Ketahuilah demi Allah, la yarbitunna khuyulahum, mereka akan mengikat kuda-kuda mereka ila sawari masajidil muslimin, di tiang-tiang masjid kaum muslimin. Subhanallah Pak, peristiwa ini betul-betul terjadi Pak. Jadi orang-orang Tatar itu Pak, ketika mengalahkan Baghdad, mereka membunuh kaum muslimin dalam masjid. Dan mereka mengikat tiang-tiang kuda-kuda mereka di tiang-tiang masjid. Dalam masjid. Mongol. Bukan Turki sekarang. Bukan. Turki sekarang kan kayak Eropa. Iya, mereka yang pertama, mereka yang mengalahkan seluruh orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu pernah kekuasaan mereka pernah diambil alih oleh siapa? Orang-orang Turki. Bahkan mereka Pak jadi orang baik. Banyak sekali kaum Islam pernah berjaya di tangan mereka. Turki itu pernah menguasai sepertiga. Bani Umayyah itu Pak, itu pernah menguasai sepertiga dunia. 2/3 Pak. 2/3 dunia pernah dia kuasai. Termasuk bangsa Turki Utsmani. Itu pernah menguasai 2/3 dunia. Tidak ada Pak kekuasaan yang lebih luas daripada kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani dalam sejarah pemerintahan dunia. Turki Utsmani itu Pak, Eropa itu hampir semua kena Pak. Separuh Eropa itu hampir berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Itu sampai ke Afrika Pak, sampai ke Maroko itu pernah dikuasai. Kecuali Maroko Pak, Maghrib tidak pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi Tunisia, Aljazair, kemudian mana? Mesir, semua itu Pak, itu pernah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Inggris, Eropa tidak. Itu Pak, ngeblok mereka, sebagian Inggris, sebagiannya mana? Jajahan kan. Jadi sebagiannya ada Belanda, ada Italia, itu terbagi-bagi masih Pak. Kalau Turki Utsmani enggak, Deweni sendiri. Hadis ini bahwasanya orang-orang Tatar, orang-orang Turk itu akan membantai kaum muslimin ini Pak. Kelompok yang pertama yang lari selamat. Itu setelah mendengar hadis ini Pak, Buraidah itu tidak pernah lepas dari memiliki kuda 2-3 ekor. Takut peristiwa ini terjadi pada masanya, sehingga dia akan lari. Hati-hati sekali dia. Jadi kudanya ontanya itu Pak sudah siap dengan perbekalannya. Seandainya peristiwa ini betul-betul terjadi, dia tinggal tinggal lari sampai beliau meninggal. Karena memang kalau sudah orang itu sangat sangat yakin dengan peristiwa itu akan terjadi Pak, itu persiapan mereka lebih matang. Kayak orang Jepang itu kan gampang kena bencana Pak. Jadi mereka itu setiap rumah itu di depan pintu mesti ada perbekalan sewaktu-waktu terjadi bencana. Terjadi bencana mereka tinggal keluar Pak, tinggal ngambil aja. Di Jepang itu diwajibkan itu Pak, diharuskan itu. Dan ini enggak Pak, santai aja. Ada bencana nanti ada pemerintah. Kekurangan bingung. Jadi sadar bencananya kuat. Nah, Abu Hurairah Pak ketika mendengar hadis ini persiapannya matang beliau. Persiapannya matang Pak. Sampai makanya Pak di sini
Qala di sini Abdullah mengatakan tentang bapaknya, wa kana Buraidah la yufariquhu ba'irani. Buraidah tidak pernah lepas dari 2 ekor onta atau 3. Wa muta'is safar, dan perbekalan safar, was asqiyah, tempat minum, setelah itu untuk lari ketika hal itu terjadi. Mimma sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bala min umarid turuk. Pada masa sahabat itu ada ungkapan begini, Pak. Utrukut turuk ma tarakukum. Biarkan orang-orang Turki itu selama mereka membiarkan mereka tidak memerangi kalian. Itu ucapan itu sangat masyhur di tengah-tengah para sahabat. Jadi orang-orang Turki jangan diorak-adik, biarkan aja mereka. Kalau mereka tidak ngodak-ngadik kalian. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Bukan karena mendengar hadis Nabi tadi itu. Bahwasanya mereka akan apa? Merang sekalian sampai ke tempat tumbuhnya syahid dan qaisum. Artinya peristiwa itu pasti terjadi enggak? Pasti terjadi karena Nabi mengatakan pasti itu akan terjadi. Makanya mereka khawatir peristiwa itu terjadi pada mereka. Ibnu Hajar mengatakan, Pak, antara orang-orang Turk dan kaum muslimin itu ada penghalang, sampai penghalang itu terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya orang-orang kaum muslim pun memerangi orang-orang Turki pada masa Bani Umayyah, Pak, setelah masa Muawiyah. Orang Turki awalnya kalah. Jadi mereka banyak yang ditawan. Orang-orang Turki ini, Pak, itu memiliki sifat apa ya? Orang Turki itu pemberani, Pak. Tapi mereka kalah dengan kaum muslimin. Ketika mereka banyak yang masuk Islam dan baik Islam mereka. Ini, Pak, jalaran ini, Pak, ya. Jalan bagaimana orang-orang Turki itu bisa menguasai orang-orang Arab setelah mereka masuk Islam. Orang-orang Turki itu, Pak, punya fisik yang kuat. Karena fisik mereka kuat dan mereka pemberani, Pak. Orang Turki itu pemberani orangnya. Raja-raja kaum muslimin itu kan kalau perang kan yang diinginkan tentara kuat, berani perang. Kayak yang diinginkan itu, Pak. Sampai saking banyaknya kaum muslimin yang mengambil orang-orang Turki sebagai tentara karena mereka sudah masuk Islam, dengan pertimbangan fisik mereka yang kuat, sampai pada masa Mu'tasim, ya, itu tentara terbanyak Daulah Bani Abbasiyah saat itu dari orang-orang Turki. Kemudian karena mereka menjadi tentara mayoritas, Pak, yang namanya manusia, Pak, ya, kan juga ingin berkuasa. Ini orang-orang Arab sekali-kali lah orang Turki yang berkuasa, berontak mereka, Pak. Coba bayangkan, Pak, seandainya TNI umumnya dari orang-orang Papua, Pak. Kira-kira Papua merdeka apa enggak? Merdeka. Meskipun mereka sudah muslim umumnya, Pak, coba aja. Iya. Karena ujung tombak negara kalau melakukan peperangan itu tentara, enggak bisa enggak. Karena itu, Pak, di antara siasat Pak Soeharto dulu, Pak, kalau orang dari wilayah ini penempatnya akan di wilayah itu, di luar. Itu karena dalam sejarah memang seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah tentara itu didominasi oleh suatu kelompok, kemungkinan besar nanti akan berkuasa siapa? Ya kelompok itu. Jadi karena orang-orang Turk ini, Pak, kuat-kuat fisiknya dan mereka pemberani, para tentara itu banyak, raja-raja kaum muslimin itu banyak yang mengambil tentara dari kalangan mereka. Karena itu, Pak, Turki Utsmani itu, Pak, punya pasukan khusus namanya Inkisharia.
Inggris Syariah itu kalau bahasa kita, kalau soalnya Kopassus Pak. Pak Kopassusnya siapa? Turki Utsmani. Pernah Jerman itu, kalau tidak keliru Pak, Jerman itu nyalah-nyalah ke Austria. Austria itu kalau adalah Nimsa. Nyalah-nyalah Pak. Jangan dikira Pak orang kalau sama-sama Kristen kemudian mereka akur, enggak Pak. Perang Dunia II itu terjadi di mana? Di Eropa. Di antara negara-negara Nasrani itu. Waktu itu Nimsa minta bantuan ke Turki Utsmani agar Jerman itu tidak macam-macam. Turki Utsmani itu Pak tidak ngirim masukan. Pasukanmu suruh pakai pakaian ini. Dikasih seragamnya Inggris Syariah. Pasukan khususnya Turki Utsmani. Ketika tentara Jerman melihat ada orang memakai seragamnya Inggris Syariahnya Turki Utsmani Pak, Jerman itu tidak berani ngutak-ngatik Austria selama 30 tahun. Itu baru seragamnya Pak. Karena memang saat itu pasukan yang paling ditakuti itu adalah Inggris Syariah Turki Utsmani. Makanya Pak Turki Utsmani itu Pak, Eropa itu kalau melihat Turki Utsmani, mendengar cerita Turki Utsmani, mereka itu gemetar Pak. Saking dendamnya luar biasa Pak. Karena negeri Eropa itu pernah dihabisi sama Turki Utsmani dahulu. Tapi semua Pak, semua kekuasaan kaum muslimin itu kuat ketika mereka taat kepada Allah. Ketika mereka sudah tidak taat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kehancuran. Kaum tentara salib itu Pak, ketika menguasai Syam dahulu, kaum muslimin itu berada pada puncak paling kaya. Jadi masa paling kaya Pak, Bani Abbasiyah itu Pak, itu ketika terjadi perang salib. Pasukan mereka banyak, rakyatnya kaya, perekonomian luar biasa. Ketika pasukan salib masuk ke Damaskus, itu kondisinya sudah soro, miskin mereka. Yang mereka niatkan dapat harta. Kenapa bisa kalah Pak kaum muslimin? Karena kaum muslimin tidak mau jihad. Nggak mau jihad. Orang kaya sama Spanyol, sama dengan Spanyol sama Pak. Tentara kaum muslimin di Spanyol itu Pak, ketika dikalahkan orang-orang Eropa, itu bukan miskin mereka, kondisinya paling kaya. Coba mereka tidak mau jihad. Karena mereka sudah nyaman dengan apa? Dengan dunia. Kan Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil inati, kalau kalian sudah jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, kalian suka megang ekor-ekornya sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian sudah senang dengan zara, pertanian, artinya suka harta Pak. Wa taraktumul jihad, dan kalian enggak mau jihad, sallallahu alaikumusullah, Allah akan menguasakan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan itu tidak akan Allah angkat hingga kalian kembali kepada agama kalian. Makanya Pak, ketika perang salib terjadi, kaum muslim dibantai jutaan Pak jumlahnya. Ketika khalifah dilapori Pak peristiwa itu Pak, tidak ngereken dia. Tidak ngereken. Bahkan ketika dilapori itu Pak, merpatinya hilang. Apa kata dia? Merpatiku masih hilang katanya. Belum kembali katanya. Jadi kaum muslim dibantai, dia ngomong apa? Merpatinya yang hilang. Makanya Pak, negeri mana saja Pak kalau sudah kaya raya, biasanya masyarakatnya nggak mau perang. Kenapa? Nyaman dengan harta. Mereka lebih bayar orang. Mereka bisa bayar orang Kak. Namanya orang bayaran Pak. Di dunia perang mereka kan nggak tahu. Mereka sembunyi lari kan, yang penting mikir apa? Selamat. Jadi mereka perang asal-asalan, gaji lancar. Akhirnya apa? Ketika mereka kalah, yang bayar mereka dibantai. Sekarang negeri mana Pak? Negeri kaya yang berani perang tuh mana Pak? Amerika. Kemek-kemek tentaranya.
Di mana? Tentara Amerika itu Pak beraninya karena mereka punya teknologi yang canggih. Para mereka lewat atas. Iya kayak Yahudi Pak. Ya, kalau mereka face to face perang hadap-hadapan gitu Pak, ya Allah mengatakan la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Orang Yahudi itu tidak akan memerangi kalian kecuali berada di dalam benteng yang kuat. Aumi wara'i judur, atau di belakang tembok. Kalau sekarang bukan tembok Pak, ya di tank. Kalau hadap-hadapan tidak akan berani mereka. Coba mereka tidak punya pesawat Pak. Ya tidak akan berani mereka. Jadi mereka ketika keluar perang itu Pak, di atasnya pesawat. Ketika pesawat nggak ada sudah Pak, sudah pulang balik, ya dah habisin mereka. Waliyadzubillah Pak. Kemudian kita berharap Pak, mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di Palestina diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Pak, mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di sekitar mereka bantuan terhadap mereka, doa dan apa yang mereka butuhkan, Allah gerakkan hati mereka untuk membantu mereka. Karena mereka saudara kita Pak. Karena mereka saudara kita. Dan bahkan Pak, nanti termasuk tanda-tanda hari kiamat itu makmurnya negeri Palestina. Kalau Palestina sudah makmur, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sekarang mereka masih miskin Pak. Nanti mereka akan makmur di akhir zaman. Waktu itu sudah dikalahkan. Orang Yahudi itu Pak, nanti di akhir zaman banyaknya di mana Pak? Isfahan. Iran. Nanti Pak, kedok semua orang yang seolah-olah membantu kaum muslimin, ternyata mereka menikung kaum muslimin akan kelihatan. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina, memberi kesabaran kepada mereka. Karena Rasulullah mengatakan Pak, ada sebuah busyra bagi mereka. Umatku itu adalah umat yang dirahmati. Azab mereka berupa pembunuhan, kelaparan, kemiskinan di dunia, tapi nanti mereka akan dirahmati di akhirat. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan mereka yang terbunuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan peristiwa yang menimpa mereka saat ini Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Dan kita harus ingat Pak, dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu lil ghazwi." Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah meniatkan diri, tidak pernah membesitkan dalam hatinya keinginan untuk berperang, mata ala syubatin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan di atas cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Tapi kalau perang Pak, kalau perang harus dibawa bendera pemerintah, itu wajib. Itu syarat utama. Jadi di antara, bukan syarat utama Pak, itu di antara syarat yang besar, harus berada di bawah bendera pemerintah. Kenapa? Ingat ceritanya Bani Israel Pak, ketika mau perang, yang mereka minta apa? Raja. Iya, telut Pak. Alam tara ilal mala'i min Bani Israila idza qalu lin nabiyyihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika tidak kamu melihat ketika para pembesar-pembesar Yahudi mendatangi nabi mereka dengan mengatakan apa? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah di antara kami seorang raja, kami akan berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka belum punya raja. Karena mereka mau perang harus ada apa? Raja, pemimpin. Apalagi jihad tolab itu Pak, kayak orang Indonesia mau ke Palestina, itu harus berada di bawah bendera pemerintah. Wajib itu Pak, kalau enggak berbahaya. Berapa banyak orang Indonesia Pak yang berangkat ke Suriah waktu itu, tahun berapa? 2011. Mereka itu Pak ada
agennya, katanya mau diajak jihad di Suriah karena kaum muslimin banyak dibantai di sana. Mereka dibawa ke Suriah Pak, tapi mereka nggak berperang di sana. Diapakan? Dibantai. Jadi mereka dibantai Pak. Yang bantai yang bawa. Hah? Ya karena mereka memang Pak, agen suruhan intelijen untuk membantai kaum muslimin yang punya semangat jihad. Makanya Pak, kalau kita mau bergerak harus di bawah pemerintah, itu aman. Kenapa? Karena kalau pemerintah yang menggerakkan, ada yang bertanggung jawab. Kalau seperti itu Pak, yang tanggung jawab siapa? Enggak ada. Itu banyak Pak, bukan cuma dari Indonesia, hampir dari seluruh dunia. Jadi mereka dimasukkan lewat Turki, dimasukkan ke wilayah Suriah, kan berbatasan langsung dengan Turki Pak, Suriah itu. Sampai di Suriah, mereka nggak berperang Pak. Mau perang dengan apa? Dibantai mereka di sana. Kemudian Pak, orang perang itu nggak murah, biayanya besar. Mereka harus punya apa? Senjata. Senjata itu Pak di mana-mana. Itu ada nomor serinya. Keluar kemana, siapa yang megang, ditembakkan di mana, itu ada tempatnya. Maksudnya terdata. Nanti mau perang ke sana, berangkat perang udah punya senjata, ya bunuh diri. Karena perang itu harus apa? Ada persiapan. Perang itu harus ada. Jadi perang itu Pak kayak sholat, ada fikihnya. Jadi jihad itu bagian dari ibadah, ada fikihnya. Jangan serampangan. Jangan-jangan itu jihadnya jihad apa? Bukan jihad fisabilillah jadinya. Jadinya jihad fitnah. Karena kalau sudah ada peperangan Pak tidak mengikuti aturan-aturan syar'i, yang timbul adalah madarat. Yang timbul adalah madarat. Ibnu Hajar mengatakan, jadi pasukan Mu'tasim itu Pak kebanyakan dari orang-orang Turki. Akhirnya mereka memberontak. Mereka bisa menguasai kekuasaan. Mereka membunuhnya anaknya Mutawakkil. Kemudian cucu-cucunya pun dihabisi satu demi satu. Kemudian mereka di Dailam, nama sebuah tempat, di Saman, itu rata-rata orang apa? Turki. Kemudian orang-orang Ajam, wilayah-wilayah Eropa itu juga mulai dikuasai oleh orang-orang Turki. Kapan mereka menguasainya Pak? Setelah mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam. Kemudian keluarga Sabaktakin juga. Sabaktakin ini nama kerajaannya Al-Ba'arsalan itu apa Pak ya? Nama kekuasaannya Pak ya? Al-Ba'arsalan. Al-Ba'arsalan ini Pak. Al-Ba'arsalan ini kalau orang Eropa dengar namanya Pak, gemetar mereka. Jadi orang-orang Eropa Pak yang mendengar keluarga Bani Sabaktakin ini Pak, termasuk kalau nggak salah Al-Ba'arsalan, kalau nama panglima besarnya. Itu Al-Ba'arsalan itu Pak, kaum muslimin pernah berada pada posisi yang sangat kejepit. Perang antara apa? Antara raja, bingung Pak. Waktu itu orang-orang Eropa menyiapkan pasukan untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan mereka punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Para pastor yang ada di Eropa itu sudah menyerukan perang salib, perang suci. Waktu itu Al-Ba'arsalan itu bingung Pak. Ini tentara ndak ada, ndak banyak. Kaum muslimin diajak perang juga sudah mulai ogah-ogahan. Waktu itu ada salah seorang alim yang berkeliling dari masjid ke masjid mengajarkan fikih jihad. Jadi baca surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Itu dibaca sama jadi diterjemahkan. Kemudian dia ngajak para khatib, kalau khutbah Jumat disuruh perang, disuruh khutbah masalah jihad. Satu orang ulama itu.
ngajak dari masjid ke masjid. Akhirnya semangat jihad kaum muslimin tumbuh. Karena waktu itu ketika Al-Barasalan ke Baghdad untuk minta bantuan, nggak ada tentara. Kaum muslimin lemah waktu itu. Meskipun mereka kaya. Akhirnya terkumpul Pak, dari sedikit di masjid terkumpul 30.000 orang. Pasukan salib yang ada di Eropa Pak itu ada sekitar 150.000 orang. 150.000 orang. Ketika mereka berjalan menuju Syam, itu sama Al-Ba'aslan ini Pak, dengan 30.000 pasukannya sudah, mereka siap mati sudah. Artinya sudah siap tidak kembali pulang. Itu Pak, sama Al-Ba'aslan, mereka menghadang pasukan orang-orang Eropa itu Pak di jalan di antara dua gunung. Kemudian Al-Ba'aslan ini Pak membagi pasukan menjadi 3 kalau tidak keliru. Jadi ada yang di atas gunung, mereka nanti akan menghujani pasukan musuh dengan apa? Dengan anak panah. Kemudian jadi ceritanya begini. Pasukan yang di atas gunung ada, nanti pasukan yang manasi pasukan salib itu ada. Tapi mereka nanti dibawa ke mana? Di antara dua gunung ini, Pak. Ketika pasukan ini sudah masuk di tengah-tengah tebing, jebakan ini kan jebakan, Pak. Jadi ini pertama lari masuk ke lembah ini. Kemudian setelah mereka masuk ke satu titik, yang lari ini dibalik. Tapi di belakang sudah ada yang nunggu. Jadi di atas mereka dihujani. Kalau mereka berperang di tempat yang sempit kan semua tidak bisa perang, Pak. Yang perang kan cuma yang berhadapan langsung. Jadi artinya Pak, kalau ada orang ini tebing, pasukan di tengah. Yang bisa berperang kan yang bisa berhadapan langsung. Yang tengah kan tidak bisa apa-apa. Yang tengah yang nggak bisa berperang dihujani dengan apa saja di atas. Yang di depan itu disikat satu-satu. Yang di belakang juga disikat satu-satu. Akhirnya mereka semua kalah, Pak. Mereka pulang ke Eropa, tersisa sedikit sekali pasukannya. Akhirnya yang pulang ini Pak memang dibiarkan pulang mereka sama Al-Ba'aslan biar memberitahu kepada orang-orang yang ditemui bahwasanya mereka sudah habis. Subhanallah itu Pak. Itu kemenangan besar itu Pak. Bahkan sejak itu Pak orang-orang Eropa tidak berani ngotak-ngatik negeri-negeri kaum muslimin. Karena Pak perang saudara di mana-mana apa? Melemahkan. Kemudian Bani Saljuk itu juga orang-orang Turki, Pak. Wamtaddat mamlakatuhum ilal Iraq, kekuasaan mereka meluas sampai masuk ke Irak, Syam dan negeri-negeri Romawi. Sumakana baki kemudian di antara sisa-sisa pengikut orang-orang Turki ini Pak, itu Aluzanki. Aluzanki ini keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, Pak. Keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Watba'u haula pengikut mereka dari Baitu Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi ini, Pak. Wastakthara haula aidha minas sak. Oh betul, Pak. Jadi Zanki ini bukan orang-orang Turki, tapi pengikut mereka itu umumnya dari negeri Turki. Faghalabuhum alal mamlakah bid-diyar al-misriyah wasyamiyah wal Hijaz. Kemudian orang-orang Turki ini mengalahkan keluarga-keluarga itu di wilayah Mesir, Syam dan Hijaz. Bahkan orang-orang Turki terbesar Pak, kekuasaan terakhir ini Pak, itu adalah Turki Utsmani. Wa kharaja ala ali Saljuk fil mi'ah al-khamisah al-Ghaz. Pada abad ke-5 Hijriah yang memberontak kepada keluarga Saljuk itu adalah orang-orang Al-Ghaz.
mereka menghancurkan negeri-negeri, wa fataqu fil ibad, dan membunuhi orang-orang. Kemudian setelah peristiwa kalahnya Bani Saljuk ini Pak, runtuhnya Bani Saljuk, muncul peristiwa besar, yaitu munculnya pasukan Tatar. Termasuk negeri Mamalik itu Pak, yang pernah menguasai Mesir lama itu Pak, itu umumnya orang-orang Turki. Mereka itu adalah orang-orang Turki. Bani Mamalik itu Pak, daulah Mamalik ini daulah yang sangat kejam sekali Pak. Kalau mereka punya keinginan ingin narik harta dari rakyatnya Pak, kalau nggak mau dibunuh. Mereka minta harta itu Pak, kalau nggak dikasih dibunuh. Kalau nggak bunuh dipenjara. Kalau nggak penjara siksa. Itu orang-orang Turki itu Pak. Itu awalnya budak yang bisa mengalahkan tuannya. Jadi pada abad kemudian setelah kalah runtuhnya Bani Saljuk, muncul pasukan Tatar yang dipimpin oleh Genghis Khan. Tapi pasukan ini Pak akhirnya dikalahkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan Salahuddin Pak. Dikalahkan oleh Salahuddin itu perang salib. Pasukan Tatar ini dikalahkan oleh orang Mesir Pak. Dikalahkan oleh orang-orang Mesir. Di Anin Jalut, itu perang Anin Jalut, kalah mereka. Tatar itu Pak, kalau sudah menang perang itu akan banyak melakukan pembantaian. Kenapa? Harapannya negeri-negeri sekitar itu tidak berani melawan mereka, takut. Ini Pak yang dilakukan orang-orang Israel sekarang. Jadi mereka membunuh. Satu keluarga Pak, ada satu dibunuh di hadapan keluarga yang lain. Itu sebenarnya untuk menimbulkan apa? Rasa takut. Dan ini tata cara Firaun. Firaun itu kan gitu Pak. Jadi dia pernah bermimpi, takwilnya akan ada salah satu dari Bani Israel yang akan mengalahkan dia. Hanya apa? Dia melakukan pembantaian. Nah, sekarang Pak, orang-orang Israel itu Pak, kenapa mereka banyak melakukan pembantaian? Biar orang-orang Palestina itu tidak berani melawan. Itu sebenarnya intinya itu Pak. Sebenarnya orang kalau sudah pernah disakiti Pak, yang muncul apa? Dendam. Dan rasa dendam itu Pak, kalau orang sudah dendam Pak, nyawa itu murah bagi dia. Yang penting bisa melampiaskan rasa dendamnya. Makanya Pak, kezaliman itu tidak akan melanggengkan kekuasaan. Justru kezaliman itu akan mempercepat runtuhnya sebuah kekuasaan. Sekarang mana Pak negeri raja-raja yang zalim kemudian langgeng kekuasaan, mana? Tidak ada. Enggak ada. Coba lihat sejarah orang-orang yang zalim Pak, cepat habis. Firaun Pak, enggak lama, seumur dia aja. Sampai sekarang Pak, setiap raja yang zalim tidak akan lama, sebentar cuma. Mereka akan segera apa? Akan segera musnah. Mereka akan segera musnah. Karena orang Pak kalau dizalimi, di depan dia tuh diam Pak. Kenapa? Takut tidak punya apa-apa. Tapi di belakang mereka merencanakan sebuah rencana yang akan menghabisi orang yang menzalimi dia. Jangan dikira Pak, orang kalau dizalimi kemudian diam, takut, diam, kemudian tidak berbuat apa-apa. Tidak Pak. Orang kalau sudah dizalimi, di depan orang yang menzalimi ketika dia belum punya kekuatan akan diam. Tapi di belakang dia merencanakan sebuah rencana yang akan rencana mereka mesti Pak tujuannya untuk menghabisi orang yang telah menzalimi dia. Karena itu Pak, raja-raja yang zalim itu Pak, umumnya musuh bisa menguasai mereka. Kenapa? Ada orang yang dizalimi yang membantu mereka. Ingat ini Pak, semua negeri-negeri besar yang kalah Pak, yang mereka itu zalim, berawal Pak, musuh bisa mengalahkan mereka yang sebenarnya sebelumnya mereka tidak bisa mengalahkan Pak. Itu gara-gara ada orang yang terzalimi oleh raja itu kemudian membantu musuh yang akan apa? Menyerang mereka. Dan itu umum Pak. Makanya
termasuk sebab kemenangan siapa? Tariq bin Ziyad karena itu. Spanyol. Jadi raja Spanyol itu Pak namanya Rodrik, Raja Rodrik. Raja Rodrik itu Pak orang yang ahlian sebenarnya. Dia itu ahli apa Pak ya? Ahli kitab, tokoh agama lah. Kemudian ada salah satu wilayah di Maghrib, bagian dari apa ya? Sekutunya siapa? Rodrik ini. Itu menitipkan anaknya ke dia untuk belajar agama. Tapi diperkosa sama Rodrik. Akhirnya dia menghubungi kaum muslimin untuk menyerang Rodrik. Dengan apa kaum muslimin menyeberangi selat itu Pak? Dengan perahu. Kaum muslimin tidak punya perahu Pak. Dari mana perahunya? Justinian ini Pak. Kalau nggak tahu namanya Justinian. Ini yang minjemin perahu. Diseberangkan, suruh nyerang, kalah mereka. Berawal dari apa? Kezaliman. Berawal dari kezaliman. Makanya Pak, coba baca sejarahnya itu Pak, sejarahnya bagaimana Justinian, kenapa sih Justinian itu kok membantu kaum muslimin untuk mengalahkan Rodrik? Gara-gara kezaliman. Gara-gara kezaliman. Orang Pak kalau sudah memegang kuat agama, mereka menghindari kezaliman, itu negara pasti akan kuat Pak. Tidak ada ceritanya raja yang adil, tidak zalim kepada rakyatnya, kemudian masyarakatnya akan tidak makmur, tidak ada Pak. Makanya Pak kalau sampean baca cerita kemakmuran mesti dihubungkan dengan apa? Keadilan. Sampean baca cerita dari negara mana saja Pak, kalau sudah bercerita tentang kemakmuran sebuah negeri, itu mesti dihubungkan dengan keadilan pemimpinnya. Karena kezaliman itu menghilangkan keberkahan. Karena itu Pak nanti pada masa Isa alaihissalam kezaliman itu hilang Pak, nggak ada. Kezaliman itu nggak ada Pak. Waktu itu Pak bumi mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan barokahnya. Sampai 1 biji korma itu bisa dimakan oleh orang satu kampung. Iya, 1 biji bukan korma, apa namanya? Delima. 1 biji delima nanti ada di Bapak nanti insyaallah. Besar sekali. Jadi satu buah delima itu Pak bisa dimakan oleh orang satu kampung. Ular itu Pak nggak ada lagi, sudah nggak buas. Anak kecil main dengan ular, dengan singa, itu sudah biasa. Kenapa? Waktu itu nggak ada kezaliman. Akhirnya apa? Bumi mengeluarkan keberkahan. Binatang yang buas jadi nggak buas. Kenapa? Nggak ada kezaliman. Sekarang Pak macam-macam Pak. Buah delima 1 keranjang dimakan 1 orang kayaknya kurang Pak. Subhanallah, keberkahan. Karena itu Pak, hindari kezaliman. Tidak ada ceritanya orang zalim itu kemudian hidupnya nyaman, tidak ada. Apapun bentuk kezalimannya. Karena Pak kalau kita punya utang, punya apa Pak, jangan zalim. Kalau kita mampu bayar. Kemudian ada hadis lain Pak. Ini panjang sekali hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Bani Kuntura, sesungguhnya Bani Kuntura." Bani Kuntura ini Pak, orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol. "Awwalu man salabat ummati mulkahum." Mereka adalah orang yang akan merampas kekuasaan umatku. Oh,
Bani Kuntura itu Pak. Bani Kuntura itu apa namanya? Orang-orang Turek seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi orang Bani Kuntura itu adalah orang-orang yang pertama kali akan mengambil kekuasaan dari umat, maksudnya orang-orang Arab, Pak. Jadi orang Ajam yang pertama kali mengambil kekuasaan orang-orang Arab itu adalah Bani Kuntura, orang-orang Turek. Bani Kuntura ini orang Turek itu, Pak. Orang-orang Tatar itu, Pak, muncul pertama kali pada masa Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, orang-orang Turek ini, Pak, banyak masuk Islam. Mereka banyak mendidik orang-orang Turki, itu mereka banyak yang masuk Islam. Akhirnya kaum muslimin banyak mendapatkan faedah dari mereka. Mereka banyak mendirikan negara-negara yang kuat yang membawa kejayaan bagi kaum muslimin. Termasuk jasa mereka paling besar apa, Pak? Membebaskan Konstantinia. Bahkan Nabi mengatakan, ya, sebaik-baik panglima saat itu adalah panglima yang membebaskan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan pasukan Konstantinopel saat itu. Itu yang melakukan orang-orang Turki ternyata, Pak. Buku. Hah? Muhammad Al-Fatih. Turki Utsmani. Sampai sekarang, Pak, Konstantinia itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Turki Utsmani. Turki, Pak, orang-orang Turki. Konstantinia itu, Pak, sekarang namanya apa, Pak? Istanbul sebenarnya, Pak, Islambul, Pak. Islam itu Islam, Bul itu kota Islam gitu aslinya. Cuma karena orang-orang Turki itu enggak bisa bilang apa namanya, la itu angel, Pak, jadi jadinya Istanbul. Aslinya Islambul. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tanda kiamat yang ke-11, yaitu Qitalul Ajam, memerangi orang-orang non-Arab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.